Siapa punya ini? Saya sedang rapat pulang sekarang juga. Kamu gila? Kilya. Siapa punya ini? Aku tidak pernah pakai makeup. Siapa punya lipstik ini? Lipstik itu, keluar. Keluarkan dia dari sini. Keluarkan dia. Tia Hila. Siapa punya lipstik ini? Siapa punya ini? Bukan siapa-siapa. Tangkap dia. Kasih aku tisu. Jangan ikut aku. Kenakan sepatunya. Kamu bisa masuk angin. Kamu wanita dari pesawat itu. Jujur, kamu cukup cantik. Alis kamu bagus. Kulit kamu juga bagus. Aku penasaran kamu terlihat cantik tanpa makeup. Sudah bertahun-tahun aku tidak pakai makeup. Dan aku tidak muda lagi. Berhenti menangis. Ayo coba, boleh kan? Kita para wanita. Apapun yang kita pilih tidak pernah benar. Ketika kita memilih keluarga, mereka bilang kita tidak punya ambisi. Dan kita dibilang akan tua dan jelek jika bergantung pada pria. Tapi ketika kita memilih karir, mereka bilang wanita sukses berkarir pasti punya kehidupan pribadi yang menyedihkan. Pernikahan yang baik lebih berharga daripada karir yang baik, apalagi untuk wanita di atas 30 tahun, kan? Apapun yang kamu pilih, kamu selalu salah. Ternyata itu jebakan. Solusinya bukan membuat pilihan. Memakai makeup adalah pengalaman spesial. Karena setiap kali itu unik. Itu momen yang layak diingat. Tidak pernah terlambat untuk memulai. Selama kamu tidak pernah menyerah. Kamu harus belajar mencintai diri sendiri dan memperlakukan diri dengan baik. Baru kamu bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Kamu masih di sini. Permisi. Kamu harus belajar melindungi diri sendiri, cerai, untuk memberi pelajaran pada mereka yang menyakitimu. Apa yang terjadi? Berapa ukuran sepatu kamu? Apa yang kamu katakan pada istriku? Direktur Zhao, presentasi saya belum selesai. Keunggulan kompetitif unik perusahaan kami adalah kami berusaha sebaik mungkin untuk melindungi dan mendukung wanita. Konsumen kami merasa aman dengan produk kami, siap melawan ketidakadilan apapun. Saya sudah berbicara dengan pengacara perusahaan. Saya memiliki setengah dari saham perusahaan. Jadi saya ingin bercerai. Saya ingin membuka toko sendiri, tapi saya tidak tahu apa-apa. Apakah kamu mau membantu saya? Idemu luar biasa. Kita belum lama berbicara.
Dan kamu sudah menulis begitu banyak. Sebenarnya aku pikir kamu adalah seorang wanita bisnis yang hebat. Saya percaya dengan kemampuanmu bisnismu sendiri. Tak akan kalah dari suamimu. Terima kasih Nona Xiao. Kamu sudah memberiku banyak dorongan. Bagaimana kalau begini? Saya akan membuat rencana berdasarkan apa yang kita tulis hari ini. Bagaimana kalau kita bertemu besok sore di kantor saya? Mari bicarakan saat makan malam bagaimana? Kedengarannya bagus. Maafkan saya karena sudah menghabiskan banyak waktumu hari ini. Saya tak akan menyita waktumu lebih lama lagi sampai jumpa besok. Mama. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayah bilang kamu tidak mau kami lagi. Ayahmu sedang berbohong padamu. Permisi, apakah kamu masih membutuhkan ini? Tidak. Bagi wanita, anak-anak adalah alasan untuk rela mengorbankan segalanya. Halo Direktur Zhao. Saya menelepon untuk berterima kasih. Saya tidak tahu apa yang kamu katakan kepada istriku. Istri saya menelepon dan berkata dia tidak ingin bercerai lagi. Dia akan pulang ke rumah. Oh ya, dia bilang kosmetikmu lebih baik daripada yang lainnya. Bisakah kamu mengirim kontraknya? Kita bisa langsung menandatanganinya jika semuanya baik-baik saja. Ketika seorang wanita memiliki anak, dia telah kehilangan sebagian dirinya. Dia harus bertanggung jawab atas kehidupan lain dengan mengorbankan kebebasannya sendiri. Bagi seorang wanita, melahirkan berarti pengorbanan. Tunggu. Penuh nutrisi dan mudah diserap untuk memulai babak baru bagi bayi-bayimu. Lebih baik kamu segera memberikan semua kosmetikmu. Apakah kamu melihat ibu hamil yang memakai riasan? Selamat pagi Kak Rui. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Rui. Hai Kakak Rui. Hai Kakak Rui, hai. Kakak Rui. Ya? Teman-teman saya membawa coklat dari Swiss untuk saya, ayo semua coba. Terima kasih banyak, sama-sama. Oke. Hai Kakak Rui. Kakak Rui, Kakak Rui. Oh, di mana Direktur Li? Direktur Li dan Manajer Xiao sedang rapat sekarang. Oke. Ya ampun. Bayi ini lucu sekali. Lihat dia seperti malaikat kecil. Malaikat kecil? Manajer Xiao, kamu sudah membuat pilihan yang tepat, kamu harus tetap tidak punya anak.
Kalau kamu memberiku bayi yang seperti malaikat, aku pasti tidak akan bisa bertahan tanpa anak bahkan selama beberapa bulan. Hai malaikat kecil. Kamu tidur nyenyak sekali, bawa bayi itu kembali untuk sementara. Aku masih ada pekerjaan. Oke. Kamu pergi? Ya, Mener Xiao, aku akan kembali sekarang. mari minum teh kalau ada waktu. Oke, Dah malaikat kecil. dah. Terima kasih atas kerja kerasnya. Direktur Zhao sudah menandatangani kontrak, aku akan memberikannya padamu besok. Segitu cepat? Tentu saja. Kamu sepertinya tidak terlalu bersemangat, bahkan setelah menandatangani kontrak besar ini. Apakah kamu mudah menunjukkan kemenanganmu? Apakah aku orang yang sangat dangkal? Apakah aku akan memimpin divisi ibu dan anak? Apakah kamu bercanda? Aku hanya melakukan pekerjaan dengan baik, tapi kamu memperlakukan karyawanmu yang hebat seperti ini. Kamu sangat tahu bahwa aku sama sekali tidak tertarik dengan divisi ibu dan anak. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Dewan Direksi. Apakah mereka tahu tentang situasiku? Kamu adalah Ding, dua pendapatan tidak punya anak, yang bahkan tidak punya kucing atau anjing yang diketahui seluruh perusahaan. Lalu mengapa mereka masih ingin aku memimpin divisi ibu dan anak? Apakah mereka ingin aku menghancurkannya? Dalam 3 bulan kamu telah meningkatkan pangsa pasar grup Sia sebesar 10%. Yang sudah menunjukkan kemampuanmu. Tapi betapa sedikitnya keuntungan yang dihasilkan oleh lini makeup kami. Tidak dapat disangkal. Apakah kamu tahu berapa banyak perusahaan rugi dalam setahun? Pasar perawatan bayi berbeda. Dewan Direksi tahu bahwa kamu adalah Ding. Tetapi tetap ingin kamu mengurusnya. Kamu bisa lihat kalau mereka benar-benar percaya pada kemampuanmu. Biar aku pikirkan dulu. Minggu depan kita akan ada rapat dengan tim proyek junior. Beli 2 tiket pesawat untuk hari Selasa karena kamu akan ikut dengan aku. Kak Xiao, yang bukannya kamu mau ke konferensi pers beauty blogger di Shanghai hari Selasa? Bukannya sudah aku bilang kalau konferensi persnya dibatalkan? Oh Kak Xiao Yan, Tim Chen Jiaorui mau makan siang denganmu besok. Aku bilang iya karena tidak ada jadwal buatmu. Tidak ada jadwal? Besok aku makan siang dengan Direktur Li yang sudah aku bilang kemarin pagi. Jadikan saja afternoon tea, oke. Kamu akan afternoon tea dengan Direktur Li kan? Afternoon tea dengan Chen Jiaorui tentu saja. Xiao Huang, ada apa denganmu? Kenapa kamu selalu terlihat bingung? Ini sebuah proyek, coba lihat. Kita ada rapat jam 3 sore. Buat ide yang paling inovatif. Kakak Xiao Yan. Kamu belum bilang padanya. Itu masuk akal. Kalau aku jadi kamu, aku juga tidak berani bilang. Mari kita kerja dulu. Direktur Li. Aku dengar Departemen RD akan meluncurkan produk perawatan bayi. Kamu tahu perkembangan terakhir. Aku ingin mengerjakan promosi produk ini. Bukannya bisnis skincare MU sedang berjalan baik? Aku bisa serahkan produk skincare pada Xiao Yan. Dia sangat ahli di bidang kosmetik, pasti tidak ada masalah dengan produk skincare. Aku ingin beralih ke produk perawatan bayi. Ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan, Dewan Direksi harus membahasnya dulu. Pasar perawatan bayi punya potensi besar. Ini industri yang berkembang cepat. Belakangan ini aku melakukan riset pasar tentang itu, aku sangat familiar. Juga aku yakin tim kita sangat cocok untuk itu di segala aspek. Bisakah kamu sampaikan pada Dewan Direksi? Aku mengerti maksudmu. Promosi ini tentang produk perawatan bayi pertama grup kita. Ini rencana promosi yang aku susun. Tolong beri aku kesempatan. Tentu saja. Tapi Dewan Direksi. Dewan Direksi memutuskan untuk menugaskan tim Xiao Yan untuk menangani promosi. Dewan Direksi juga melihat kemampuan orang kan? Aku harap perusahaan bisa memberi tim kita kesempatan untuk bersaing dengan tim Xiao Yan. Kalau semua orang merasa Xiao Yan lebih cocok untuk itu. Kalau begitu, kita bayarkan dia. Oke, saya akan beritahu Dewan Direksi. Terima kasih Direktur Li. Saya akan kembali sekarang. Pagi ini, kamu melakukan pemeriksaan kesehatan. Semuanya baik-baik saja? Semuanya baik. Masuk. Kakak Xiao Yan, Chen Jiaorui berbicara dengan Pak Li.
Apakah dia melaporkan saya lagi? Dia mengusulkan kepada Pak Li bahwa dia ingin memimpin divisi ibu dan anak juga. Bukankah dia ingin merebut kesempatan darimu? Bukankah dia selalu seperti itu? Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita telah mengalahkannya selama ini. Dia selalu berpikir bahwa dia punya kemampuan tapi tidak beruntung. Sekarang mencoba sektor baru, kita meninggalkan masa lalu. Kita semua kembali ke garis start yang sama dan memulai dari awal. Dia pikir dia punya kesempatan lagi. Tapi ini bukan kesempatannya. Dia sangat licik. Bukankah Departemen RD kita sedang meluncurkan produk perawatan bayi baru? Dia bilang timnya juga ingin membuat proposal untuk promosi produk, untuk bersaing dengan kita dan melihat siapa yang lebih profesional. Apakah kita masih perlu bersaing? Kita pasti lebih profesional. Saya tidak bisa berkata-kata perusahaan telah memutuskan untuk menyerahkannya kepada kita. Dia cukup tidak tahu malu untuk memintanya. Dia membawa banyak informasi untuk memaksa Pak Li. Saya belum pernah melihat orang yang sebegitu tiba muka dan tidak Bagaimana tahu kamu bisa malu. menyebutnya tebal muka dan tidak tahu malu? Dia agresif, serakah, dan kompetitif. Saya pikir dia hanya ingin sukses cepat. Tipe orang yang kemampuan dan ambisinya tidak seimbang. Hebat sekali. Hanya jika kita mengalahkan lawan seperti ini, kita bisa benar-benar menikmati kesenangan menang. Apa yang terjadi dengan Xiao Huang? Mengapa dia selalu membuat kesalahan konyol? Amandelnya sedikit bengkak tapi tidak terlalu serius. Mulai minum resep yang sudah disiapkan ini kali ini? Oke, terima kasih. Doktermu, apakah saya harus disuntik kali ini? Apakah kamu takut suntikan? Kalau kamu tahu, kamu takut, dengarkan saja apa yang dikatakan ibumu. Jangan minum apapun yang dingin. Kalau main di luar, hati-hati jangan sampai kedinginan. Dokter mau akan mengasihani kamu kali ini. Tapi kalau kamu membuat saya melihatmu lagi, saya akan mengambil jarum suntik yang sangat lebar dan memberimu suntikan. Apakah kamu dengar itu? Baiklah. Oke, terima kasih. Selamat tinggal, doktermu. Selamat tinggal. Dokter, cepat selamatkan anak saya. Cepat-cepat selamatkan dia. Xiao Xie, apa yang terjadi? Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa dia menelan benda asing dan kesulitan dengan saturasi oksigen yang rendah. Diri. Tidak apa-apa. Dokter, saya mohon cepat selamatkan dia. Selamatkan anak saya. Stetoskop. Guru, apakah kita harus melakukan trakeoskopi atau trakeotomi? Direktur mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, operasi lebih aman. Dokter, kalau begitu Anda harus segera mengoperasinya. Saya mohon. Senior. Apa yang dilakukan dokter ini? Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Xiao Xie terus pantau dia sebentar. Baik. Terima kasih dokter, terima kasih. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Kamu belajar gerakan itu dariku. Kamu melakukannya dengan cukup baik. Namun semakin mendesak situasinya, semakin kamu harus melalui prosedur dan melangkah lebih jauh. Dengan anak yang masih sangat kecil ini, jika dia harus menjalani anestesi umum di meja operasi, akan ada banyak komplikasi. Saya tahu kamu lebih khawatir dan cemas terhadap anak-anak. Namun kamu juga harus mempertimbangkan orang tua. Tidak semua dari mereka bisa memahami apa yang baru saja kamu katakan. Kalau tidak akan ada begitu banyak konflik dokter-pasien. Tapi sebagai seorang dokter, jika saya tidak bisa mengutamakan pengobatan dan penyembuhan pasien, dan jika saya harus peduli dengan perselisihan antara dokter dan pasien, itu benar-benar sangat menyedihkan. Kamu juga akan segera memiliki anak. Saat itu tiba, kamu akan mengerti. Kakak Rui, Direktur Sumber Daya Manusia yang baru, ingin kamu mengisi formulir ini lagi. Monica baru beberapa bulan menjadi Direktur Sumber Daya Manusia, kenapa ada yang baru lagi? Monica hamil. Kalau dia hamil, seharusnya dia mengundurkan diri. Dia bilang bahwa dia merasa tidak enak badan. Dan dia merawat bayinya, jadi dia berbaring setiap hari. Saya dengar itu kehamilan yang tidak direncanakan, jadi dia sangat murung. Bahkan jika karir Monica di kantor ini benar-benar berakhir. Setelah dia melahirkan dan kembali, apakah dia pikir masih ada posisi untuknya? Dia benar-benar tidak berpikir.
Dia seharusnya tidak mengatakan bahwa dia hamil. Kehamilan rahasia itu tidak pantas. Kakak Rui, kamu ingat Lulu tahun lalu? Dia masuk perusahaan sambil hamil diam-diam. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia hamil setelah menyelesaikan masa percobaannya. Dia memaksa perusahaan untuk merawatnya selama setahun. Dan kemudian dia langsung meninggalkan perusahaan setelah menyelesaikan cuti melahirkannya. Setelah itu perusahaan menjadi lebih berhati-hati. Saya dengar mereka tidak terlalu menyukai atau menginginkan wanita yang sudah menikah tetapi belum hamil. Apakah Manajer HR baru meminta Anda mengisi formulir? Ya, sangat menjengkelkan. Saya harus mengulanginya. Ya, tidak ada yang akan terjadi jika Monica tidak sedang cuti melahirkan. Benar? Bagus bahwa dia tidak menyembunyikannya. Tapi begitu Anda memberitahu manajer bahwa Anda hamil atau berencana memiliki anak, tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakan Anda. Tetapi jika orang menyimpannya untuk diri mereka sendiri, itu akan membuatnya lebih sulit bagi wanita lain. Jadi tidak memiliki anak adalah yang terbaik. Apa yang dipikirkan Pak Lee? Mengapa kami yang tidak ingin punya anak ditempatkan di tim produk ibu dan bayi? Itu sangat berani darinya. Ya, saya pikir itu bukan masalah besar. Saya tidak benar-benar menentangnya. Pasti sulit untukmu. Mengapa kamu tidak memakai sepatu hak putihmu? Sepasang itu terlihat sangat bagus dan kamu tidak bisa menemukannya dimanapun lagi. Ya, saya ingin mengubah gaya sesekali. Itu perubahan yang bagus, cocok untukmu. Bicara nanti. Apakah kamu sudah menyalin rencana bisnis terbaru? Ya sudah, Tidak apa-apa untuk makan, kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Apa yang kamu kirimkan padaku? Itu penuh dengan kode kesalahan. Apakah kamu juga hamil? Oh ya, terserah. aku minta maaf. Pergi dan kirimkan lagi. Oke. Saya akan lebih memperhatikan lain kali. Pergi. Ini, terima kasih. Apakah kamu akan memberitahu seseorang? Saya belum memiliki kesempatan. Ya, lebih baik kamu mencari satu. Kegembiraan tidak baik untuk bayi. Kak Chen. Terima kasih. Saya ingin bertanya sesuatu pada Anda. Apakah ada di antara kalian yang punya anak? Sejak kita setuju, kita harus melakukannya dengan baik. Tidak masalah apakah kita punya anak atau tidak. Tidak masalah apakah itu kosmetik atau produk ibu dan bayi. Konsumen yang kita tangani selalu wanita. Jadi pada dasarnya mereka sama saja. Xiao Huang. Ya, bisakah kamu menutup pintu? Kenapa aku punya dua salinan produk yang sama? Aku juga. Xiao Huang, ada apa denganmu belakangan ini? Maaf, aku akan mencetaknya lagi. Kenapa kamu mengumpulkannya? Cepat cetak yang baru, kamu membuang waktu kita. Xiao Huang, apa yang kamu lakukan? Baiklah.
Pergi dan temui Chris di Departemen Pengembangan, bawakan kami sampelnya. Chris yang mana? Chris yang mana? Chris dari Departemen Pengembangan. Lili, ini untukmu. Terima kasih, Bu Chen. Heksin, ini untukmu. Kak Rui bisa datang sebentar? Sudah berapa lama kamu hamil? 7 minggu. 7 minggu. Itu kurang dari 2 bulan. Ini hal besar, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau aku tahu? Maaf. Aku terlalu keras padamu. Tidak, Kak Xiaoyan, kamu tidak keras padaku. Aku menangis karena belakangan ini aku cukup Moodi. Bukan karena. Bukan kamu. Tidak apa-apa. Jangan menangis. Entah itu aku atau moodmu, kamu harus bisa mengendalikan diri. Ini hal baik sungguh. Kamu harus bahagia. Kami semua akan bahagia untukmu. Selamat. Terima kasih, Kak Xiaoyan. Mari kita bersulang untuk Xiao Huang. Kami berharap kesehatan dan kebahagiaan untuk bayimu. Terima kasih. Ini. Aku memesan ini khusus untukmu. Terima kasih, Kak Xiaoyan. Sama-sama, ayo makan. Silakan semuanya. Sebenarnya ini pertama kalinya aku mencoba sarang burung. Enak saat masih panas. Lihat betapa baiknya Kakak Xiaoyan memperlakukanmu. Ayo. Ada banyak orang di perusahaan kita yang akhir-akhir ini hamil. Contohnya Lulu terkenal karena kehamilannya yang tersembunyi. Dan Monica dan sekarang Xiao Huang. Sebenarnya perusahaan kita cukup hati-hati dalam hal ini. Kami tidak benar-benar mempekerjakan wanita menikah yang belum punya anak. Tapi ternyata itu tidak berguna melawan kasih sayang ibu dari para wanita kita. Mungkin ada orang yang menyembunyikan kehamilan mereka, kita belum tahu saja. Aku curiga Xiao 11, maksudku lihat pinggangnya. Oh, itu jahat. Tapi sebenarnya aku tidak berencana memberitahu siapapun. Kamu tidak cukup pintar untuk itu, bukan bermaksud menyinggung. Kita semua wanita, kamu tidak bisa menyembunyikannya dari kita. Aku hanya khawatir aku mungkin didiskriminasi. Oleh siapa? Oleh kolegamu atau oleh pekerjaanmu? Kamu terlalu banyak berpikir. Hanya mereka yang hamil tak lama setelah bergabung dengan perusahaan dan menyebabkan masalah yang bisa didiskriminasikan. Dan orang-orang yang merasa istimewa hanya karena mereka hamil. Aku benci orang-orang seperti itu. Kakak Xiaoyan, aku ingin bersulang untukmu. Terima kasih atas dukungan dan pengertianmu. Aku berjanji tidak akan membuat masalah. Aku berjanji akan bekerja lebih keras lagi. Kamu percaya itu? Tentu saja kami percaya. Bersulang. Terima kasih Kakak Xiaoyan. Biar aku saja, biar aku. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu khawatir kejadian terakhir akan terulang lagi. Itu karena aku naik pesawat. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain. Aku akan sangat berhati-hati kali ini. Aku akan menolak semua perjalanan bisnis. Monica, gadis yang bekerja di HR. Diangkat menjadi direktur tapi karena dia hamil. Dia kehilangan posisinya. Dia bisa menuntut mereka. Wanita karir punya hak untuk hamil. Mereka tidak memecatnya, bagaimana dia bisa menuntut mereka?
Mereka akan bilang alasan kami tidak memberikan pekerjaan bukan karena kamu tidak dihargai, tapi karena kami mempertimbangkanmu. Kamu harus menanggung konsekuensi kehamilanmu. Itu jelas diskriminasi di tempat kerja. Sama saja di semua perusahaan. Untuk wanita yang sudah menikah tapi belum punya anak, perusahaan sangat berhati-hati dalam mempekerjakan mereka. Jika kamu hamil tak lama setelah bergabung dengan perusahaan, kamu tidak bisa melakukan banyak hal untuk perusahaan. Dan mereka harus membayarmu untuk tidak melakukan apa-apa. Setelah kamu melahirkan dan kembali bekerja, mereka harus mempertimbangkan kamu. Hanya saja kalau kamu tidak bisa menangani beban kerja. Jika aku pemilik bisnis, aku tidak akan mau mempekerjakan wanita seperti itu. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak hanya duduk diam tidak melakukan apa-apa. Prestasi timmu terlihat jelas. Kamu sudah bekerja untuk perusahaan ini selama bertahun-tahun. Kamu sudah melakukan banyak usaha dan pengorbanan. Kamu sudah memberikan banyak kontribusi. Mengapa kamu sekarang menjadi beban bagi perusahaan karena kamu hamil? Sayang hanya untuk tahun ini. Untuk bayi kita akan menjalani hidup yang lebih santai, oke? Tidak cukup. Apa maksudmu tidak cukup? Aku sudah memberikan banyak. Sangat banyak. Tapi di mata mereka aku tidak memberikan sebanyak Xiaoyan. Mengapa selalu Xiaoyan lagi? Selama aku mendapatkan proyek ini, selama Licha bersedia menyerahkan roadshow produk ini padaku, selama aku bisa membuktikan padanya bahwa aku setara dengan Xiaoyan. Kamu selalu membandingkan dirimu dengan Xiaoyan. Dia tidak punya suami, tidak punya anak, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Perusahaan pasti mau menunjuk orang seperti ini, dia melakukan apa yang mereka katakan. Aku tahu itu, tapi kali ini aku ingin membuat mereka melihat dengan jelas bahwa aku lebih kuat darinya. Kamu tahu bahwa Xiao Huang hamil kan? Aku hanya akan mengatakannya sekali. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Tapi Kakak Xiaoyan, aturan perusahaan menyatakan bahwa karyawan tidak boleh dipecat karena hamil. Aku tidak menyebutkan memecat Xiao Huang. Aku hanya ingin kamu mempekerjakan asisten baru untukku. Oh, pekerjakan asisten pria untukku. Oke. Baiklah, itu saja untuk rapat hari ini. Kalian semua cepat bersiap-siap. Terima kasih. Apakah kalian sudah dengar bahwa Xiao Huang mengundurkan diri? Aku dengar itu tersebar pagi ini. Menyedihkan. Dia dipaksa oleh bosnya untuk berhenti hanya karena dia hamil. Xiao Huang sudah bekerja di bawahnya selama 3 tahun. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia juga seorang wanita kejam sekali. Dia bukan wanita kan? Aku yakin dia sedang menopause. Serangan pribadi tidak baik, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Oke, Kakak Rui. Kamu baik-baik saja.
Pak Li, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kakak Rui, Kakak Rui. Kakak Rui, kami sudah membaca proposalmu dan itu benar-benar brilian. Kakak Rui, kamu hebat. Ini berkat kerja keras semua orang. Kakak Rui, kami dengar tim Xiao yang juga sudah membuat proposal. Ada yang melihatnya di kantor Pak Li. Hanya 2 halaman. Hanya 2 halaman? Kami punya setidaknya 30 halaman, kami menang. Setidaknya kami menang dalam hal sikap. Kakak Rui, kamu harus cepat-cepat memberikan rencana itu ke Pak Li. Kami akan menunggu di sini untuk merayakannya. Saya akan menyerahkannya besok, lalu kita bisa menikmati akhir pekan yang santai dan menunggu hasilnya pada hari Senin. Oke. Xiao Yan akan mengakui kekalahannya dari lubuk hatinya. Anak saudara ipar saya sudah 3 tahun. Biayanya ternyata sangat mahal, semua yang mereka pakai adalah impor. Seluruh keluarga hanya bisa makan bubur millet. Ini yang paling tidak bisa saya terima. Bisakah mereka bertahan lama seperti itu? Tapi itu sering terjadi. Banyak keluarga sekarang seperti itu, mereka semua hanya khawatir tentang anak-anak. Kakak Chen. Hai. Oh, kamu mau minum kopi? Biji kopi yang saya bawa dari Bali rasanya sangat enak. Saya sangat iri padamu, kamu bisa pergi kemana saja sendirian. Ketika kamu sendirian, kamu punya kebebasan. Kakak Chen, tidak, terima kasih. Cobalah, rasanya sangat enak. Setelah kamu mencoba biji kopi ini, kamu akan sadar bahwa biji kopi perusahaan biasa saja. Cobalah. Kamu sakit perut? Saya baru saja melihat kamu muntah parah di toilet. Jadi jangan minum, jangan minum. Kamu muntah? Kalau begitu jangan minum kopi. Tidak apa-apa, saya akan mencobanya. Saya hanya takut tidak bisa tidur malam nanti. Bagaimana rasanya? Rasanya lebih enak daripada kopi perusahaan. Mau tambah sedikit? Tidak, terima kasih. Dia pasti tahu bahwa dia sengaja melakukannya, dia bahkan meminta saya untuk minum kopi. Dia hanya ingin menguji saya. Dia pasti tahu bahwa saya hamil dan... Tidak apa-apa. Kamu bisa saja tidak meminumnya. Kamu meminumnya? Cuma sedikit saja. Aku bilang ini bukan buat bikin kamu kesal, Chen Jiaorui. Kamu tahu nggak kafein bisa bikin bayi cacat? Aku udah cek. Asal nggak kebanyakan nggak apa-apa. Maksud kamu nggak apa-apa gimana? Kalau kamu kayak gini mending jangan kerja. Masih nangis. Sayang, sini-sini. Jangan nangis. Istriku, jangan nangis, oke? Jangan nangis kerja ya, oke? Aku izinin kamu kerja, oke? Jangan nangis. Kalau dia tahu aku hamil, dia bakal bilang ke Licha. Dia bakal ganggu proyekku. Dan dia tahu dia bakal kalah kali ini. Dia berusaha keras buat ngalahin aku. Jangan asal nebak. Kamu kan jauh lebih kuat dari dia. Pasti kamu yang dapat proyek ini. Suamimu juga dukung kamu. Kamu kan pintar, pasti bisa kerja dengan baik. Kamu dukung aku? Beneran? Kamu kekanak-kanakan. Udah malam nih. Ayo tiduran sambil ngobrol, oke? Enggak. Aku belum selesai kerja. Kan kemarin hampir selesai. Kali ini Xiao Yan nggak terlalu peduli. Dia nggak anggap aku lawan dia, meremehkan aku. Semakin dia kayak gini, aku harus semakin serius dan kerja keras. Aku mau buktiin ke Licha siapa yang cocok buat proyek ini. Dan siapa yang kerja keras. Yang harus dia lihat.
adalah seberapa keras kamu kerja meskipun lagi hamil. Begitu aku dapat proyeknya, aku bakal kasih tahu dia oke. Beneran. Aku janji. Kamu tadi bilang aku kekanak-kanakan. Ayo cepat selesai. Aku temenin kamu tidur kalau udah selesai, ayo. Tidur kalau ngantuk. Aku nggak apa-apa, santai aja. Kerja aja, jangan pikirin aku. Sayang, jam berapa sekarang? Wah, udah jam 2.30 pagi. Berhenti bekerja sekarang, tidur. Saya akan segera tidur, hampir selesai. Bukankah kamu bilang kamu mendukung saya? Selamat tinggal Dr. Mo. Permisi, biarkan saya menyela antrian. Kenapa kamu menyela antrian? Kembali ke antrian. Dr. Mo. Ini saya. Saya ayah dari anak yang seperti kakak. Oh, saya ingat sekarang. Bagaimana keadaan anakmu? Dia jauh lebih baik. Kami beruntung menemukan Anda, Dr. Mo. Anda tidak tahu betapa takutnya anak saya terhadap operasi. Jangan bicara tentang operasi, dia takut. Divaksin saja, apalagi dioperasi. Dia masih anak-anak, itu wajar. Tapi dia harus dioperasi jika memang perlu. Benar, tentu saja. Apapun itu, Dokter, Mo, Anda menyelamatkan anak saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih, jadi saya bertanya pada perawat. Mereka bilang untuk memberikan ini kepada Anda. Ini berlebihan, bagaimana saya bisa menerima ini? Dokter Mo, Anda benar-benar dokter yang hebat. Baiklah, saya akan menerimanya. Saya sudah membaca kedua proposal. Xiao Yan, proposalmu terlalu singkat. Kembali dan tambahkan penjelasan yang lebih detail tentang produk. Oke. Sedangkan Xiao Chen, jujur proposalmu agak membingungkan. Membingungkan? Tidak terlalu membingungkan, bagaimana saya harus mengatakannya? Anda memang punya banyak informasi, sangat banyak. Saya bisa lihat Anda sangat serius. Tapi cara Anda menyampaikan tema tidak cukup langsung. Beberapa statistik terlalu rumit. Kembali dan persingkat. Semakin singkat semakin baik. Oke. Tidak banyak pekerjaan, serahkan sebelum jam 6 sore. Baik. Xiao Yan, kamu tinggal sebentar, saya ada sesuatu untuk dikatakan. Saya akan kembali bekerja, Direktur Lee. Apa hubunganmu dengan Xiao Chen? Kami rekan kerja itu saja. Perusahaan kita mungkin harus mem-PHK beberapa karyawan segera. Saya akan menggabungkan kedua tim. Kenapa? Ada lowongan wakil presiden selama lebih dari setengah tahun. Dewan direksi sedang mencari orang yang tepat. Kamu perlu melakukan pekerjaan yang hebat dalam roadshow produk ini dan membuktikan dirimu. Apakah kamu sudah memutuskan untuk menggunakan milikku? Lalu mengapa kamu menyuruh Chen Jiaorui untuk merevisi proposalnya? Kita akan membicarakannya nanti. Kita akan menggunakan dia sebanyak mungkin. Kak Rui, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
Apa yang terjadi? Apakah kamu sakit perut? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kamu kesakitan sekali, ayo. Progesteron dan HCG-mu telah berlipat ganda itu cukup baik. Janin dan detak jantungnya berkembang dengan sangat baik. Jika kamu terkadang merasakan sakit perut itu normal. Selama kamu tidak mengalami pendarahan, kamu baik-baik saja. Jika kamu khawatir, datanglah lagi minggu depan untuk pemeriksaan. Baik. Terima kasih. Berapa banyak fees akun WeChat MU? Lumayan saja, lumayan saja. Aku akan terus bekerja keras. Kamu harus lebih banyak beriklan. Sebenarnya kamu akan menghasilkan lebih banyak uji dengan cara ini. Aku akan membeli susu dan sebentar lagi ketemu. Jaga dirimu. Terima kasih Kak Xiaoyan. Dah. Xiao Huang? Kak Chen? Mau kemana manajer Xiao? Oh, dia bilang mau membeli susu untuk temannya. Kak Chen, kamu. Apakah kamu tidak akan menuntut grup Xia? Mereka memecat karyawan yang hamil itu melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Tidak hanya saja terlalu sibuk bekerja di tim Xiaoyan. Dia tahu bahwa aku tidak bisa menangani banyak tekanan saat ini. Dia menyarankan cuti hamil 1 tahun agar aku bisa beristirahat. Aku hanya tidak ingin membuatnya lebih repot lagi. Jadi aku mengundurkan diri. Tapi dia agak memaksamu untuk berhenti. Kamu memang ingin bekerja. Sebenarnya Kak Xiaoyan sangat memperhatikan aku. Dia bahkan menghubungi perusahaan perawatan bayi melalui akun WeChat resmi mereka. Lebih santai bekerja di sana dan penghasilanku juga tidak buruk. Yang paling penting, aku tidak harus berada di kantor terlalu lama. Setiap hari aku membagikan postingan teknis dan semacamnya di grup-grupku. Aku sendiri perlu membaca semua informasi itu. Sebenarnya Kak Xiaoyan cukup baik. Hanya saja apa yang dia katakan terkadang tidak enak didengar. Apakah aku harus mengemudi lebih pelan? Tidak apa-apa. Aku merasa sedikit gugup membawamu di mobilku. Beritahu aku jika aku mengemudi terlalu cepat atau jika kamu merasa tidak enak. Jangan khawatir, itu tidak akan keluar hanya karena beberapa guncangan di jalan. Jangan khawatir, aku tidak akan gagal. Hidup tidak mudah bagi wanita di era ini. Mereka tidak punya siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri untuk diandalkan, untuk kehidupan yang mereka inginkan. Untuk wanita yang memilih menjadi seorang ibu, itu akan lebih mengerikan. Halo Direktur Li. Hai Xiaoyan, di mana rencana terbarumu? Xiao Chen sudah mengirimkan miliknya kepadaku. Cetak punyamu dan bawa ke kantorku. Bukankah mempromosikan hak-hak wanita tujuan bersama kita semua? Mengapa kita harus mengorbankan beberapa orang selama upaya ini? Hanya wanita yang memahami situasi sulit wanita lain. Hanya wanita yang akan menawarkan bantuan paling tulus kepada wanita lain. Selamat kepada Sister Rui karena mendapatkan proyeknya. Mari kita tetap rendah hati. Kami mengandalkanmu, perusahaan kami sangat menghargai peluncuran produk ini.
Jika kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik, kalian masing-masing bisa mendapatkan bonus besar. Sister Rui, posisi wakil direktur, belum terisi selama lebih dari setengah tahun. Jika peluncuran produk sukses, posisi wakil direktur pasti akan menjadi milikmu. Jangan terlalu cepat senang, yang terpenting kita harus melakukan pekerjaan kita dengan benar. Ya, Sister Rui memenangkan proyek seharusnya memberi pelajaran kepada Xiao Yan. Dia telah mengurus produk ibu dan bayi di bawah bendera Ding. Sungguh konyol. Siapa dia pikir dirinya? Ya, dia toh tidak memiliki perusahaan. Cukup kembali bekerja. Aku mencoba sampel mereka, aku cukup suka warnanya. Direktur Li, maukah kamu minum kopi? Xiao Chen, sebelum acara peluncuran produk, kamu ada perjalanan bisnis. Ya, Direktur Li. Aku baru saja ingin berbicara denganmu tentang itu. Bisakah kita menunda perjalanan bisnis itu? Aku sudah berhubungan dengan perwakilan penjualan dari Provinsi Guangdong. Mereka bilang, tidak masalah apa yang mereka katakan. Kita tidak bisa meninggalkan proyek sebelumnya. Jika kamu dibutuhkan, maka kamu harus pergi. Bisakah aku meminta Lili untuk pergi mewakiliku? Kita harus menunjukkan rasa hormat kepada mitra kita, itu harus kamu. Kamu hanya perlu menunjukkan wajahmu, itu tidak akan membuang banyak waktu. Direktur Li, bagaimana kalau aku yang pergi? Ya, terserah kalian berdua. Xiao Zhao, Direktur Li, bisakah aku mendapatkan pembaruan tentang kemajuanmu dengan Tuan Sang? Kamu bisa pergi. Perusahaan yang menyebalkan. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang mau bekerja di sini. Yah, dia pasti bukan yang pertama. Itu yang keempat, apakah mereka bahkan sudah dewasa? Mereka sama sekali tidak bisa menerima kritik. Saya benar-benar ingin mewawancarai orang tua mereka tentang jenis pendidikan seperti apa yang bisa membuat karakter selemah ini. Yah, pria cenderung tidak seperhatian wanita. Ayo, seberapa sulitnya mencari asisten? Lanjutkan pencarianmu, oke. Kak, tentang perjalanan bisnis ke Guangzhou, apakah kamu benar-benar akan pergi? Ya, bisakah kamu memesan tiket pesawat dan hotel untukku? Yah, ini pekerjaan yang melelahkan, ini pekerjaan yang tidak dihargai. Lagi pula ini bukan proyek kita. Apa maksudmu? Kak, apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan Direktur Li? Apakah kamu pikir perlu berbicara dengannya? Ami. Kita sebagai manusia memiliki energi yang terbatas. Bagaimana kamu bisa fokus pada pekerjaanmu jika kamu menghabiskan Waktu banyak memikirkan hubungan interpersonal? Saya fokus pada pekerjaan saya menghabiskan sebagian besar energi saya di pekerjaan. Temukan saya asisten sebelum saya kembali dari perjalanan ke Guangzhou. Saya akan, Kak. Setelah kamu membayar tagihan yang ada di lantai 1, kamu bisa mendapatkan obatmu. Hei, kamu menyela antrian. Dokter Mo, tolong tunggu sebentar. Sudah selesai? Terima kasih dokter. Maaf, saya menyela antrian lagi. CAPI saya sedang sayang, saya baru saja mulai berdarah sedikit. Anak saya bilang dia merasa sakit di dadanya. Sebenarnya, hurry ITU. Maaf, saya minta maaf. Xiao gantikan saya. Sebenarnya pada hari kita pulang, maaf saya, ada keadaan darurat. Apakah sakit? Tidak sama sekali. Sudah saya bilang tidak ada yang serius, tidak perlu kelayanan darurat. Apakah kamu menyebut berdarah itu tidak serius? Hanya beberapa tetes, tidak apa-apa. Apakah kamu benar-benar menginginkan bayi ini? Kamu harus mengikuti jadwal untuk minum obat. Tapi yang paling penting, kamu harus beristirahat yang cukup. Kamu harus beristirahat di rumah. Saya akan menuliskan permintaan cuti 1 minggu untukmu. Ketika kamu kembali lagi, saya akan menuliskan yang lain. Saya perlu ke kamar mandi. Oke, saya bisa membawa tasmu. Xiao Mo, apakah kamu siap untuk ini?
Apa yang saya khawatirkan benar-benar terjadi. Orang tua anak itu datang hari ini. Mereka bilang ada rasa sakit parah di dada anak itu. Apa yang harus saya lakukan? Ketua, saya rasa tidak perlu terlalu khawatir. Dokter manapun dengan hati nurani yang baik akan melakukan apa yang saya lakukan dalam situasi seperti ini. Saya minta izin cuti besok. Saya ingin menghabiskan waktu bersama kamu. Kamu mau makan apa? Selasa depan adalah hari terakhir acara peluncuran. Saya akan segera minta izin cuti pada Pak Lee setelah acara selesai. Saya akan istirahat di rumah. Jadi kamu masih akan bekerja besok. Hari-hari ini sangat penting. Tapi kamu bilang padaku bahwa kamu akan menyerahkan pekerjaan itu ke timmu setelah kamu mendapatkan proyeknya. Hanya tinggal seminggu lagi. Saya akan lebih santai setelah minggu ini. Stop omong kosong ini. Kamu bilang hal yang sama minggu lalu dan minggu sebelumnya. Sampai acara peluncuran selesai. Saya serius kali ini. Saya janji. Sayang Licha ingin mengirim saya ke Guangzhou untuk urusan bisnis. Tapi saya langsung menolaknya. Jangan khawatir, saya akan menjaga diri sendiri. Kamu mau datang ke acara peluncuran? Konsultan yang kita pesan tidak bisa datang lagi. Kamu kan ahli di bidang pediatri. Maukah kamu bertanya pada klien kita? Bagaimana, ayo dong? Baiklah, oke. Saya tahu kamu mendukung apa yang saya lakukan. Jangan hanya bilang tapi tunjukkan. Sayang, kamu tahu kita sudah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Chen Jiaorui, ingat apa yang akan saya katakan. Saya memang mendukung pekerjaanmu. Tapi saya lebih peduli pada kesehatanmu dan bayi kita. Ayah anak itu sangat pengertian. Dia orang yang cukup masuk akal, jujur saja. Kita perlu mengunjunginya secara langsung. Untuk memberikan penjelasan yang jelas padanya. Kita berutang ini pada mereka. Saya tahu kamu pikir, kamu tidak melakukan kesalahan. Kamu tidak mau minta maaf. Ingat apa yang saya katakan padamu di hari pertama kamu magang. Pediatri adalah departemen yang paling berisiko. Untuk kasus ini, kamu seharusnya menahan anak itu di rumah sakit. Dan meminta orang tuanya menandatangani surat persetujuan. Jika kita punya konsultasi ahli untuk membahas anestesi, bronkoskopi dan operasinya, mungkin ini tidak akan terjadi. Bagaimana jika sebelum kita menyelesaikan prosesnya, anak itu tidak bisa menunggu lagi? Apa yang harus kita lakukan? Ketua, sejak hari kita masuk ke rumah sakit, Anda mengharapkan kita menjadi dokter yang baik. Tapi sekarang aku lebih memilih kamu menjadi dokter yang aman. Itu akan membantumu mempertahankan pekerjaanmu sebagai dokter. Sebenarnya saat aku masih kuliah, aku selalu mendengar kata-kata ini. Oftalmologi itu emas dan bedah itu perak. Kalau tidak mau mati, jangan pergi ke pediatri. Tapi kamu tetap datang. Kantor kita sudah mengalami beberapa dokter tahun ini. Tapi dengan Dokter Lee kita masih punya 5 dokter. Kepala Departemen pediatri memiliki pekerjaan terbanyak, 2 kali lipat dari dokter lain, dan gaji kita tidak setinggi itu. Juga sangat mudah terjadi konflik antara pasien dan dokter, tapi aku tidak pernah menyesal. Aku tidak ingin melihat diriku menjadi pelarian dari pediatri. Ya, kamu yang bertahan paling lama. Kepala, aku tahu kamu ingin melindungiku. Aku juga akan segera menjadi seorang ayah. Nantinya aku bisa lebih memahami dan lebih bersimpati kepada para orang tua ini. Xiao Mo, kamu akan menjadi ayah yang hebat. Kamu akan pergi ke Guangzhou besok. Oh iya, Jason itu bisa minum banyak. Aku akan ambil obat pelindung hati dan penangkal alkohol. Memberikannya padamu sebentar lagi untuk dibawa. Tapi lebih baik tidak meminumnya di meja makan. Kamu tidak akan bisa minum sebanyak dia. Jangan khawatir, aku tidak pernah minum alkohol saat membahas urusan bisnis. Terima kasih.
Semoga berhasil. Silakan masuk. Direktur Lee, kamu memanggilku. Xiao Chen, silakan duduk. Baiklah. Kamu cukup baik. Tidak heran. Aku punya hadiah untukmu. Untukku? Kamu pasti akan membutuhkannya. Terima kasih, Direktur Lee. Buka dan lihatlah baiklah. Berapa bulan? Xiao Chen, aku tahu kamu punya semangat wirausaha yang kuat. Tapi kamu perlu melaporkan hal-hal seperti ini ke perusahaan. Sepertinya kamu tidak merasa terlalu baik. Kesehatan selalu lebih penting daripada pekerjaan. Jadi begini saja, mulai besok kamu bisa pulang dan beristirahat. Jangan pikirkan urusan pekerjaan lagi. Santai saja dan jangan memberi tekanan pada dirimu sendiri. Tenang saja agar kamu tidak keguguran. Siapa yang memberitahumu? Jelas seseorang yang peduli padamu. Kamu tidak perlu memikirkan hal lain sekarang. Yang terpenting adalah kesehatanmu. Dan bayi di perutmu oke. Bagaimana dengan acara promosi? Sudah aku serahkan program itu kepada Xiao Yan untuk mengurusnya. Kamu sudah menyerahkannya padanya? Ya. Sudah aku serahkan program itu kepada Xiao Yan untuk mengurusnya. Jangan khawatir, aku tidak pernah minum alkohol saat membahas urusan bisnis. Terima kasih. Semoga berhasil. Kakak Rui. Kakak Rui. Dokumen ini perlu tanda tanganmu. Semoga berhasil. Apakah kamu menemukan Mener Xiao? Dia tidak di sini, dia pergi menemui pelanggan. Kamu sudah kembali, sayang. Ada apa? Wajahmu tidak terlihat baik, apakah kamu tidak enak badan? Aku sudah berbicara dengan Direktur Lee. Aku memberitahunya bahwa aku hamil dan meminta cuti hamil. Jadi mulai besok aku tidak perlu pergi bekerja. Itu bagus. Kamu akhirnya bisa istirahat sebentar. Ini semua materi yang sudah aku kumpulkan. Baru-baru ini kamu bisa lihat berapa banyak yang bisa kamu gunakan. Untuk ruang bersama tambahan atau pekerjaan lanjutan. Aku akan biarkan Lily dan yang lainnya bekerja denganmu. Direktur Lee, menurutku, Begini saja, Xiao Chen, pulanglah hari ini dan istirahat. Jika ada masalah kalian berdua bisa telepon atau kirim pesan di WeChat untuk membahas lebih lanjut. Mener Xiao, kamu seharusnya tidak ada masalah.
Timku dan aku butuh 1 bulan untuk mengumpulkan materi dan rencana ini. Jika Mener Xiao melihatnya, dia seharusnya hanya butuh setengah hari untuk mengurusnya. Benar, Mener Xiao. Kakak Rui, Kakak Rui. Kami akan mengantarmu pulang. Aku tidak sakit, kenapa kamu perlu mengantarku pulang? Aku juga tidak mengundurkan diri. Aku akan kembali dalam setengah tahun, bukan berarti kita tidak akan bertemu lagi. Kakak Rui, menurutku kamu sangat sehat. Kenapa perusahaan berlebihan? Kenapa mereka tidak membiarkanmu terus bekerja? Kamu bisa lihat banyak wanita yang hamil dan masih bekerja. Selain itu, Kakak Rui, kamu sudah melakukan banyak hal untuk program kita. Ini pilihanku untuk mengambil cuti hamil. Aku ingin waktu untuk istirahat dan merawat diri sendiri. Siapa yang memberitahu Direktur Li bahwa kamu hamil, Kak Rui? Tidak masalah siapa yang memberitahunya. Mereka mungkin punya niat baik. Kamu terlalu baik dan jujur. Aku berani bilang pasti Xiao Yan yang memberitahunya. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa? Kamu sudah merencanakan program ini dengan sangat detail. Dan sekarang hampir selesai, dia bisa mengambil kesempatan yang sudah jadi, dia bisa menuai apa yang tidak dia tanam. Sungguh tidak tahu malu. Kak Rui. Jaga dirimu baik-baik saat aku pergi. Kak Chen, Kak Rui. Hello. Aku Direktur Pemasaran Mama Wan, kalian bisa memanggilku Jessie. Halo Jessie, aku Xiao Yan. Masuklah. Kak Rui, aku dengar Xiao Yan sekarang bertemu dengan Mama Wang. Mereka sedang berbicara, ini tidak benar. Direktur Li, kamu ingin bertemu denganku. Bagaimana kamu mendapatkan video ini?